Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Zahra dari kelas 11 KTKP 2 SMKN 22 Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Ibu Trini yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Keanekaragaman Indonesia. Keberagaman adalah jati diri bangsa Indonesia yang pertama. Jati diri kedua adalah komitmen akan nilai-nilai kemanusiaan. Karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal yang menghormati hak-hak kemanusiaan secara adil dan beradab dalam upaya kemanusiaan manusia. Jati diri ketiga adalah bahwa meskipun beragam dalam banyak hal, bangsa Indonesia punya ikatan dan jalinan yang saling mempertemukan satu sama lain membentuk persatuan. Kemajemukan etnis, suku, ras, budaya, bahasa, dan agama yang dipeluk anak bangsa dijaga dan ditata dengan landasan filosofis dan kultural Bhinneka Tunggal Ika. Jati diri yang keempat, Indonesia memiliki tradisi musyawarah yang penuh hikmah kebijaksanaan sebagai wujud demokrasi yang alami dan membumi. Musyawarah yang dipandu dengan kearifan adalah ajaran yang menjadi warisan leluhur dalam merawat realitas keindonesiaan kita yang begitu majemuk, penuh keragaman. Keempat jati diri inilah yang oleh para pendiri bangsa dijadikan dasar pijak untuk mencapai jati diri kelima, yaitu tekad mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi sesama. Wilayah geografis Indonesia terbentang dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Beribu-ribu pulau mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan ribuan pulau lainnya. Di pulau-pulau tersebut berdiamlah ratusan suku bangsa dengan keberagaman budayanya. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Maluku, Bali, Asmat, dan banyak lagi. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang unik dan berbeda satu sama lain. Misalnya di Jawa Barat ada tari jaipong, gamelan degung, ronggeng gunung, senjata kujang, angklung, juga pakaian adat pengantin. Di Bali ada upacara ngaben, tari kecak, perayaan Nyepi. Di Kalimantan kita mengenal senjata tradisional Mandau, dan masih banyak lagi. Keberagaman budaya tersebut menjadikan Indonesia unik. Tak heran banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk belajar budaya Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa budaya daerah tidaklah kalah kualitasnya dengan budaya yang datangnya dari barat. Jadi, haruskah kita kalah dengan orang asing yang begitu antusias mengenal budaya lokal yang ada di Indonesia? Sementara kita sibuk mempelajari budaya barat dan melupakan budaya kita sendiri. Budaya daerah akan terus hidup dan berkembang bila pemilik kebudayaan tersebut peduli. Jika pemilik budayanya acuh dan tidak peduli, cepat atau lambat budaya daerah niscaya akan hilang. Oleh sebab itu, kita sebagai bagian dari komunitas budaya daerah semestinya mengenal dan mempelajari budaya warisan nenek moyang kita. Ada banyak cara untuk mengenal budaya daerah. Pertama, dengan membaca buku atau majalah yang berisi tentang budaya daerah. Kunjungilah perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum,
dan manfaatkan koleksi buku yang membahas kebudayaan daerah di Indonesia untuk lebih mengenal budaya daerah. Kedua, berkunjunglah ke tokoh adat. Misalnya, kita berkunjung ke tokoh adat yang ada di suku Baduy, Banten. Di sana, kita bisa bertanya ke tokoh adat tentang budaya di daerah itu. Ketiga, menghadiri ritual adat atau upacara adat di daerah terdekat. Misalnya, kita menghadiri upacara pernikahan yang biasanya dilangsungkan dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Keempat, mempelajari tari-tarian tradisional, alat musik daerah, pakaian adat daerah. Banyak tarian tradisional, alat musik, dan pakaian adat di Indonesia. Pelajari dulu tarian atau alat musik di daerah kita sebelum mempelajari budaya daerah lain. Mengenal budaya daerah merupakan sarana untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap Indonesia. Dengan mengenal dan mempelajari budaya daerah, akan timbul rasa bangga dan rasa memiliki terhadap budaya sendiri. Ibu Trini yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada rekan-rekan semua, marilah kita kenali dan lestarikan budaya daerah yang menjadi milik kita bersama. Siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita kalau bukan diri kita sendiri? Rupanya hanya sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.